Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atika Nada Windia Rafika. Saya ingin mempresentasikan sedikit tentang support vector mesin atau SVM. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pengantar kecerdasan buatan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Vina Ayumi Eskom Mkom. Support vektor mesin adalah salah satu algoritma mesin learning dengan pendekatan supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperplane atau fungsi pemisah terbaik untuk memisahkan kelas. Support vektor mesin ini sangat disukai oleh banyak orang karena algoritma ini dapat menghasilkan akurasi yang signifikan dengan daya komputasi yang lebih sedikit. SVM ini ditemukan oleh Vladimir N. Vapnik dan Alexia Chervoneckis pada tahun 1963. Sejak itu, SVM telah digunakan dalam klasifikasi teks, hiperteks, dan gambar. SVM bekerja untuk mencari hyperplane atau fungsi pemisah terbaik untuk memisahkan dua buah kelas atau lebih pada ruang input. Berikutnya yaitu adalah jenis-jenis algoritma SVM. Yang pertama adalah SVM linear. SVM linear digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara linear, yang berarti jika sebuah dataset dapat diklasifikasi menjadi dua kelas dengan menggunakan sebuah garis lurus tunggal, maka data tersebut disebut sebagai data yang dapat dipisahkan secara linear dan classifier yang digunakan disebut dengan linear SVM classifier. Untuk yang kedua, yaitu SVM nonlinear. SVM nonlinear digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara nonlinear, yang berarti jika sebuah dataset tidak dapat diklasifikasi menggunakan garis lurus, maka data tersebut disebut dengan data nonlinear dan classifier yang digunakan disebut sebagai nonlinear SVM classifier. Dalam algoritma SVM, ada beberapa kata yang akan sering kita temui, seperti hyperplane. Hyperplane adalah batas keputusan yang membedakan dua kelas dalam SVM. Titik data yang jatuh di kedua sisi hyperplane dapat dikaitkan dengan kelas yang berbeda. Dimensi hyperplane bergantung pada fitur yang ada pada dataset, yang artinya, jika terdapat dua fitur, maka hyperplane akan berbentuk garis lurus, seperti pada gambar di sini, dan jika terdapat tiga fitur, maka hyperplane akan menjadi bidang dua dimensi seperti pada gambar ini. Kemudian ada support vector. Support vector ialah titik data atau vektor yang paling dekat dengan hyperplane dan yang mempengaruhi posisi hyperplane karena vektor-vektor ini mendukung hyperplane, maka disebut dengan supervektor. Kemudian ada mixed margin. Margin adalah jarak antara support vektor dari masing-masing kelas di sekitar hyperplane seperti pada gambar di sini. Kemudian cara kerja algoritma SVM. Algoritma SVM bekerja dengan cara memetakan data ke ruang fitur berdimensi tinggi sehingga titik data dapat dikategorikan, bahwa ketika data tersebut tidak dapat dipisahkan secara linear. Apabila pemisah antar kategori berhasil ditemukan, data dapat ditransformasikan sedemikian rupa sehingga pemisah tersebut dapat digambarkan sebagai hyperplane. Kemudian, karakteristik data baru dapat digunakan untuk memprediksi pada kelompok mana record baru seharusnya berada seperti pada gambar ketiga. Gambar pertama ini adalah dataset awal. Untuk yang gambar kedua, ketika dataset yang sudah ditambahkan oleh pemisah sesuai dengan kategori data tersebut, maka hasilnya akan seperti pada gambar ketiga. Untuk kelebihan dan kelemahan SVM, kelebihannya cocok untuk ruang dimensi tinggi
kemudian efektif untuk kasus di mana jumlah dimensi lebih besar dari jumlah sampel, hemat memori karena menggunakan training point dari fungsi keputusan atau support vector, dan yang terakhir yaitu bekerja relatif baik ketika ada margin pemisah yang jelas antar kelas. Untuk kelemahannya, algoritma SVM tidak cocok untuk dataset dalam jumlah yang besar karena membutuhkan waktu training yang lama. Yang kedua, SVM tidak bekerja dengan baik ketika dataset memiliki lebih banyak noise, misalnya kelas target terjadi tumpang tindih. Yang ketiga yaitu jika jumlah fitur untuk setiap titik data melebihi jumlah sampel data training, SVM akan memiliki performa yang kurang baik. Yang terakhir yaitu karena supervector classifier bekerja dengan meletakkan titik data di atas dan di bawah hyperplane, tidak ada kejelasan probabilistik untuk klasifikasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan beban komputasi yang tinggi. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.